Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Info Jariah, tempat berbagi informasi, inspirasi dan amal yang pahalanya tak pernah putus. Sahabat Info Jariah, banyak yang menuduh bahwa Islam menindas perempuan, bahwa Islam membatasi mereka, menutup kebebasan, bahkan mengekang peran mereka di masyarakat. Tapi, benarkah begitu? Ataukah justru mereka belum memahami bahwa di balik setiap aturan Islam tersimpan kasih sayang dan perlindungan yang begitu dalam? Islam datang di saat perempuan di berbagai bangsa hanya dianggap sebagai harta warisan. Di peradaban Romawi, perempuan tak punya hak hukum. Di India kuno, seorang istri harus mati bersama suaminya yang telah meninggal. Namun ketika Islam turun, dunia berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam," yang artinya, dan sungguh, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada diskriminasi dalam kehormatan dan derajat di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di mata Sang Pencipta, kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin, melainkan dari kedekatan hati kepadanya. Sahabat Info Jariah, Islam memberi batas bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga. Hijab bukan belenggu, tapi perisai kehormatan. Rumah bukan penjara, tapi tempat ketenangan dan pusat pendidikan generasi. Aturan-aturan ini hadir sebagai bentuk cinta Allah untuk melindungi permata berharganya dari segala hal yang dapat merendahkan martabatnya. Coba kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita mukmin agar mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Subhanallah, ayat ini bukanlah perintah untuk membatasi, melainkan untuk menjaga martabat mereka dari pandangan yang merendahkan dan gangguan yang tidak diinginkan. Hijab adalah mahkota yang menyatakan, "Aku dihargai karena akal dan imanku, bukan karena penampilanku." Bahwa perempuan bukan beban, tapi kemuliaan yang harus dijaga. Sebuah ungkapan yang begitu indah untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang perempuan. Beliau bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Artinya, surga berada di bawah telapak kaki para ibu. An-Nasai, Ahmad. Hadis ini menjadi pengingat abadi bahwa berbakti kepada ibu adalah jalan menuju surga. Perempuan bukanlah beban, melainkan kemuliaan yang harus dijaga. Lebih dari itu, Islam juga memberi hak waris, hak kepemilikan, dan hak memilih pasangan. Semua ini adalah sebuah revolusi di masa ketika perempuan seringkali dianggap tak punya suara dan hak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun." Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian. Jauh sebelum dunia modern berbicara tentang kesetaraan hak ekonomi, Islam telah menetapkannya lebih dari 14 abad yang lalu. Perempuan dalam Islam adalah cahaya yang menerangi rumah, penenang hati suami, pendidik generasi pertama, dan tiang penyangga peradaban. Ketika dunia seringkali menilai perempuan dari kecantikan fisiknya, Islam menilainya dari kedalaman takwanya.
Ketika dunia mengeksploitasi tubuh mereka untuk kepentingan komersial, Islam menutupi mereka dengan pakaian kemuliaan. Sahabat Info Jariah. Pada akhirnya, Islam menjanjikan balasan yang sama bagi setiap amal kebaikan tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Artinya, barang siapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Janji surga adalah untuk jiwa yang bertakwa, bukan untuk gender tertentu. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa perempuan dalam Islam bukanlah simbol penindasan, melainkan simbol kemuliaan yang dijaga oleh Allah sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang memahami keindahan Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini adalah salah satu amal jariah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.